Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Sekarang kita akan masuk ke materi di minggu ketiga, masih pada bahasan konsep dari ruang sampel dan juga kejadian di sini ya. Kita masuk ke bagian yang kedua. Jadi seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu, masalah konsep ruang sampel dan kejadian ini dibagi dalam dua tahapan. Di minggu lalu kita sudah belajar the basic principle of counting atau dasar-dasar perhitungan ruang sampel. Yang konsep yang sangat penting yang perlu Anda ingat adalah kalau kita memiliki dua buah atau beberapa kejadian dan kejadian itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, maka setiap caranya tersebut ya, misalnya ini contohnya adalah kejadian satu, itu dapat dilakukan dengan cara M, kemudian kejadian 2 dapat dilakukan dengan cara N, kemudian kejadian 3 dapat dilakukan dengan O. Maka yang disebut sebagai sample space atau saya lambangkan dengan S yang seharusnya miring begitu ya, maka itu sama dengan M dikalikan N dikalikan O ya. The basic principle of counting ini harap diingat-ingat betul karena akan sering kita ulang selama kuliah kita di minggu ini. Baik, agenda kita hari ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita membahas bagaimana kaitannya perhitungan ruang sampel dan kejadian dengan masalah permutasi. Yang berikutnya adalah bagaimana konsep ruang sampel dan kejadian kalau kita kaitkan dengan masalah kombinasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kalau permutasi itu dibagi ke dalam beberapa partisi atau yang bisa juga Anda sebut sebagai multinomial coefficients. Di sini seperti biasa, kuliah kita akan dibahas dengan cara yang pertama akan saya berikan kurang lebih ilustrasinya itu seperti apa, kemudian nanti ilustrasi yang sederhana ya, kalau misalnya memungkinkan akan saya berikan beberapa contoh yang terkait dengan permasalahan-permasalahan kita di bidang ke teknik industrian. Kemudian juga saya berikan beberapa definisi. Setelah masuk ke definisi, kemudian kita akan diberikan beberapa contoh example dan setelahnya Anda mengerjakan exercise ya. Untuk kuliah kita ini saya tidak memberikan exercise-nya terlebih dahulu, jadi silahkan dicoba oleh Anda. Kemudian seperti biasa saya akan berikan jawabannya, baru kalau tidak dimengerti kita akan lakukan pembahasan lagi. Oke, kita akan masuk ke bahasan yang pertama yang terkait dengan permutasi. Saya tekankan lagi, sebetulnya konsep-konsep mengenai permutasi dan juga kombinasi ini pasti sudah pernah Anda pelajari pada saat Anda SMA atau mungkin SMP ya. Sekarang saya kurang paham kurikulum sekolah menengah sekarang. Cuma kalau dulu Anda fokus gitu lebih ke cara menghitungnya. Nah, tentu saja perbedaan pada saat kuliah ini ya. Kita tidak hanya fokus kepada cara menghitung, tapi bagaimana apa di balik itu. Jadi pengertian masing-masing dari juga permutasi dan kombinasi ini menjadi sangat penting. Nah, saya tekankan bahwa Anda tidak hanya cukup kalau belajar menyimak isi video saya ini, maka saya sarankan betul bahwa Anda melaksanakan kewajiban Anda, yaitu membaca buku teks seperti yang sudah diberikan di silabus. Yang pertama dari Walpole yaitu, dan yang kedua dari Ross, first course in the probability ya. Oke. Kita masuk dulu ke bahasan yang pertama yang disebut sebagai permutasi. Ya. Nah, ini kita berikan sebuah ilustrasi ya yang sangat sederhana tapi menjadi dasar bagi pemahaman-pemahaman Anda di materi-materi selanjutnya ya.
Misalnya Anda diberikan 3 buah huruf gitu. Huruf yang pertama adalah A, huruf yang kedua adalah B, dan huruf yang ketiga adalah C, ya. Dimana setiap hurufnya ini hanya ada satu, begitu. Jadi ini tepat ada satu, ini ada satu, dan ini ada satu. Konsep mengenai jumlah ini harap dimengerti betul karena dia jumlahnya hanya ada sesuai yang saya sebutkan ini, masing-masing ada satu. Nah sekarang kalau Anda ditugaskan begitu untuk membuat susunan dari huruf-huruf ini, nah maka sebetulnya jawabannya kan bisa kita enumerasi ya. Jadi kalau Anda ingat minggu lalu yang disebut sebagai the basic principle of counting begitu ya. The basic principle of counting ya. Itu Anda selalu bisa bilang bahwa jawaban dari permasalahan kita sebetulnya kalau Anda cukup rajin ya atau cukup telaten, jawabannya itu selalu bisa kita lakukan enumerasi atau kita definisikan secara satu persatu. Contohnya bagaimana? Misalnya kita ingin membuat susunan hurufnya di sini, berarti kalau A ya, dia bisa kita pasangkan dengan B, kemudian B kita pasangkan dengan C lagi. Hanya tersedia opsi yang opsinya hanya tersedia C berarti kan. Mengapa demikian? Ya, saya ulang ya. Kalau kita memasangkan A, kemudian kita memasangkan dengan B, maka opsi yang berikutnya pasti hanya ada C. Karena kenapa tadi? Jumlahnya hanya ada satu ya. Kecuali saya bilang ini jumlahnya ada dua gitu. Tidak. Ini jumlahnya hanya ada satu begitu. Begitu pula kalau saya memasangkan di sini A, saya pasangkan dengan C, pasti opsi yang berikutnya adalah dengan B. Karena masing-masing jumlahnya juga hanya ada satu. Jadi ini menjadi satu kemungkinan ya, dan ini menjadi kemungkinan yang berikutnya. Jadi dengan awalan setiap hurufnya ini Anda akan mendapatkan dua kemungkinan. Nah, maka bisa dimengerti ya, kalau saya sudah mendefinisikan ABC, kemudian ACB, berikutnya BAC, BCA, CAB, dan CBA. Kita bisa rumuskan yang sama. Ini B, kalau kita pasangkan dengan A ya, pasti yang berikutnya tinggal C. Sementara B, kalau kita pasangkan dengan C, berikutnya pasti A. Ya, kalau kita lakukan enumerasi. Begitu pula yang terakhir, kalau kita pasangkan C dengan A, sisanya adalah B. Kalau kita pasangkan C dengan B, sisanya adalah A. Begitu ya. Saya rasa ini seharusnya bisa dimengerti dengan cukup mudah. Baik. Nah, sekarang mengapa ya? Sebelum nanti saya jelaskan dulu saja ya. Jadi kalau kita lihat lagi prinsip dari the basic principle of counting begitu ya. Jadi kalau Anda memiliki dua buah eksperimen ya, masing-masing eksperimen pertama dapat dilakukan dengan M cara, berikutnya eksperimen ya, yang kedua itu dapat dilakukan dengan N cara, maka total cara untuk melakukan eksperimen 1 dan juga eksperimen 2 itu adalah M dikalikan dengan N. Nah, ini pun berlaku ya untuk mengerjakan masalah permutasi tadi. Ini contoh tadi kalau kita memiliki huruf A, kalau kita memiliki huruf B, dan kalau kita memiliki huruf C. Nah, di mana masing-masing jumlahnya hanya ada satu. Oke, apa maksud dari diagram yang sedang kita tampilkan ini, gitu ya? Jadi pada dasarnya di sini kan Anda diminta untuk menyusun 3 buah objek, gitu ya, atau 3 buah huruf. Yang pertama ini adalah huruf yang pertama, berikutnya ini adalah huruf yang kedua, dan yang ini adalah huruf yang ketiga.
Dan di sini tidak lain kita menghitung sesuai dengan basic principle of counting yang kita jelaskan di minggu yang lalu. Di sini kita menghitung ya, untuk huruf yang berada pada susunan pertama dapat dilakukan dengan berapa cara? M cara. Untuk huruf yang ada di susunan yang kedua itu dapat dilakukan dengan berapa cara? Yaitu O cara itu. Dan untuk huruf yang ada di susunan yang ketiga dapat dilakukan dengan berapa cara? Yaitu adalah ini ya oke lah, kalau ini saya bilang O, ini saya bilang N, sama saja ya. Maka sample space-nya sudah pasti sama dengan M saya kalikan dengan O saya kalikan dengan N. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya, di setiap permasalahan Anda selalu bisa memakai cara ini, yaitu the basic principle of counting. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian cara kita dalam menghitung M ya, dalam menghitung O, dan juga dalam menghitung N ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk M ini di sini dibilangnya bahwa opsi atau cara yang bisa tersedia untuk melakukan objek yang pertama itu ada 3. Kenapa demikian? Ya karena tiga-tiganya masih tersedia. A tersedia, B tersedia, begitu pula C masih tersedia. Oke. Sekarang anggap kalau misalnya kita sudah memilih A di sini sebagai objek yang pertama. Dan ini pentingnya, karena A jumlahnya hanya ada 1, maka ini kan sudah tereliminasi toh. Maka secara otomatis di huruf yang kedua tinggal tersisa 2 cara, yaitu B dan C. Kan tadi kita sudah memutuskan A kita sudah memutuskan bahwa A kita pakai di objek yang pertama. Ya, ini O ya supaya. Oke. Nah, sekarang di objek yang kedua pun ya, kita harus memilih satu buah huruf. Katakanlah Anda di sini memilih B. Ya. Dan karena B jumlahnya hanya ada 1, maka sudah pasti di sini hanya tersedia satu opsi saja, yaitu C contohnya. Dan ini berlaku untuk yang lain juga. Misalnya ya, di sini kita pilih A, B, C. Tersedia 3 cara. Kemudian saya pakai yang B. Berarti kan tinggal A dan C kan. Hanya ada 2 cara. Kemudian C saya pakai. Berarti tinggal yang A. Hanya ada 1 cara. Secara ilustratif. Artinya cabangnya semua harus Anda lakukan. Berarti kalau di sini susunannya adalah B, C, A. Ya, kalau yang tadi ini adalah A, B, C. Begitu. Nah, untuk permasalahan ini, maka berapa jumlah sampel space-nya? Itu tidak lain adalah 6. Ya. 3 kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 1. Tidak lain, jumlahnya adalah sebanyak 6 kemungkinan. Begitu ya. Oke. Saya rasa ini seharusnya bisa dimengerti dengan cukup baik. Oke. Sekarang kita sudah melihat ilustrasinya. Sekarang kita coba melakukan definisi. Nah, kalau kita baca secara definisi, yang disebut sebagai sebuah permutasi, ya. Jadi sebuah permutasi itu adalah sebuah pengaturan dari semua atau beberapa bagian dari himpunan objek. A set of object ini berarti adalah berasal dari himpunan objek, ya. Secara umum, n objek yang berbeda dapat disusun dengan cara
Ini cara pertama, N cara. Cara kedua adalah N-1 cara. Cara ketiga N-2 cara, dan seterusnya sampai dengan cara yang terakhir. Yang mana tidak lain, ini adalah kita sebut sebagai N faktorial. Ya. Dimana kalau di Microsoft Excel Anda bisa dengan menggunakan fungsi yang sederhana ini. Fact. Sini kemudian N-nya berapa. Nah, tidak lain di sini kalau Anda lihat ya, kita kembali ke slide ini. Maka ini apa? Ini kan jumlahnya N-nya berapa? Oke lah, ini N-nya bukan yang ini ya. Saya pakai N tilde begini ya. N tilde-nya sama dengan 3. Berarti di sini 3 ini adalah N tilde, 2 ini adalah N tilde min 1, dan yang di sini adalah 1 yang terakhir tadi pada saat kita melihat ini. Jadi yang barusan saya lingkari itu adalah yang di sini. Nah, itu adalah beberapa ilustrasi dan juga contoh dari permutasi gitu ya. Oke. Sebelum saya masuk ke sini, ada baiknya saya memberikan beberapa ilustrasi yang terkait dengan bidang kita di teknik industri ya, supaya Anda bisa makin membayangkan sebetulnya apa sih yang sedang kita bicarakan dalam kuliah kita kali ini, gitu ya. Sekarang coba dibayangkan ya permasalahannya. Saya keluar dulu. Oke. Kita lihat tadi kita sudah masuk sini. Oke, ya. Sekarang coba Anda bayangkan, sekarang kita bicara Indonesia begitu ya. Ini saya menggambarkan dengan peta yang tidak terlalu bagus ya, cuma secara umum kurang lebih seperti ini ya. Oke lah, kalau mungkin tidak perlu Indonesia begini. Saya berbicara saja di sini misalnya, ini permasalahan yang persis saya hadapi begitu ya. Ini adalah Jakarta gitu ya. Kemudian saya close dulu supaya lebih realistis. Oke. Ini adalah Jakarta di sini. Kemudian di sebelah tenggaranya di sini ada Bandung ya. Kemudian di sebelah timur Bandung ada Tasikmalaya. Ini mohon dicek ya secara geografis kalau Anda salah. Kalau saya salah. Tapi ini saya tekankan bahwa pengetahuan geografisnya juga penting. Jadi apa yang sudah Anda pelajari dulu pada saat SMA, SMP dan lain sebagainya itu jangan dilupakan begitu. Ya. Kemudian yang di sini itu adalah berarti kalau ini kita punya misalnya Serang begitu ya. Kemudian katakanlah di sini ada Cirebon dan apalagi ya, Bandung, Tasikmalaya, Serang, Cirebon. Oke, itu saja kalau tidak salah. Ya, oke. Ini adalah titik-titik begitu ya. Titik-titik yang merupakan yang ada unitnya miliknya Bank Indonesia. Ini seperti yang saya bilang, ini permasalahan yang kemarin saya hadapi gitu. Ya. Jadi seperti yang Anda tahu mungkin ya, Bank Indonesia itu tentu saja bertugas mengelola uang rupiah. Dalam hal ini termasuk memastikan bahwa distribusi uang rupiah, baik uangnya itu uang kertas maupun uang logam, itu bisa sampai dengan aman ke seluruh daerah di Indonesia ya. Kalau yang mencetak sebetulnya bukan Bank Indonesia, yang mencetak adalah Peruri ya. Nah, secara ketentuan yang bisa mengirimkan uang itu hanya bisa dimulai dari Jakarta. Artinya Peruri itu ngirimnya ke Jakarta semua. Baru setelah di sini dari Jakarta ditentukan mau pakai ke mana saja. Nah, sekarang coba Anda bayangkan apa sebetulnya permasalahan di sini. Yang pertama, kita kan berbicara dulu masalah rutenya. Bagaimana?
Tentu saja akan banyak sekali cara, ya. Misalnya di sini saya pakai cara yang pertama dengan yang berwarna hitam. Masing-masing saya pasok dari Jakarta ke Serang, Jakarta ke Bandung, kemudian Jakarta ke Tasikmalaya, dan yang berikutnya Jakarta ke Cirebon. Gitu ya. Itu saya pakai cara yang pertama, kan bisa seperti itu. Kemudian ini saya tambah lagi deh, misalnya kalau tidak salah ada Garut, berarti Garut itu di sini. Ya. Garut. Berarti ini ada cara juga dari Jakarta mengirimkan ke Garut. Ya. Sekarang saya pakai cara yang berikutnya. Ini saya pilih warnanya yang warna merah gitu ya. Cara yang kedua, saya mengirimkan dulu. Kalau yang Serang tetap saya kirimkan langsung begitu ya. Kemudian Jakarta tetap saya kirimkan ke Cirebon. Kalau Bandung saya kirimkan dulu. Nah, sekarang kemudian kalau kita lihat panahnya, Bandung menjadi bertugas mengirimkan ke Tasik, Bandung mengirimkan ke Garut. Gitu ya. Nah, itu kan cara yang ketiga. Cara yang kedua. Sekarang ada juga begitu. Misalnya cara yang ketiga, saya kasih tanda berwarna hijau. Di sini karena dari sisi geografis begitu ya, kan akan menjadi pertanyaan kemudian, mengapa dikirim ke Bandung dulu? Mengapa tidak Tasik gitu? Padahal Tasik juga punya kemampuan. Bisa saja kan dari Bandung dikirim ke Tasik, setelah itu dari Jakarta dikirim ke Tasik, setelah itu dari Tasik dikirim ke Bandung, dan dari Bandung dikirimkan ke Garut. Bisa juga kemudian kalau secara geografis ya, apalagi kalau nanti tol Cisumdawu sudah jadi, mungkin saya bisa lewat ke Cileunyi dulu, dari sini kemudian saya kirim ke Cirebon. Sementara kalau dari sisi geografis, karena kalau Serang muternya masih kejauhan, tetap saya kirim dari Jakarta. Nah, coba Anda lihat ya. Inilah tipikal-tipikal permasalahan yang kita pelajari di teknik industri. Yaitu apa? Permasalahan yang terkait dengan aspek kombinatorial. Ya. Atau masalahnya itu, alternatifnya bisa dilakukan dengan banyak sekali cara. Nah, dengan mempelajari teori-teori yang ada di kuliah probabilitas, Anda akan dibentuk pola pikirnya sehingga Anda selalu bisa membayangkan kalau sebuah permasalahan itu pasti solusinya tidak hanya satu. Dan itu yang merupakan kompetensi yang sangat penting dari kompetensi seorang mahasiswa dan juga seorang sarjana teknik industri. Karena dengan bisa membayangkan bahwa permasalahan itu kombinatorial, satu, ya, Anda bisa menghasilkan solusi yang benar karena semua kemungkinan itu sudah diseleksi, ya, baik kemungkinan yang hijau, merah atau hitam ini. Meskipun kalau kita berbicara nanti pada saat Anda semester depan mengambil kuliah penelitian operasional 1, sebetulnya tidak semua kemungkinan harus diseleksi. Kita ada beberapa cara yang cukup smart begitu ya, sehingga hanya melakukan seleksi terhadap beberapa kemungkinan saja, tapi tetap menghasilkan keputusan yang optimal. Ya. Selanjutnya, kalau Anda sudah terbiasa berpikir secara kombinatorial, maka secara tidak langsung ya, kalau dari pengalaman saya, Anda dapat menjadi orang yang cukup kreatif ya. Artinya, Anda bisa membayangkan kurang lebih masalahnya itu apa saja. Dan mengapa kemudian kita ada di keputusan-keputusan semacam ini. Begitu ya. Coba kalau kita hapus lagi supaya lebih bagus gambarnya. Gitu ya. Ya. Kalau kita tadi mulai lagi, di sini adalah Jakarta, ya. Di sini adalah Serang. Di sini adalah Bandung, gitu. Ya. Di sini adalah Tasikmalaya. Di sini adalah Garut. Yang di sini adalah Cirebon. Ya.
Tadi kan kita kalau yang hitam bisa dikirimkan satu per satu dulu ke setiap kota yang ada, gitu ya. Nah, tapi permasalahannya apa? Kalau permasalahannya seperti itu, tentu saja akan muncul inefisiensi. Mengapa? Dia kan harus menyediakan modanya. Dari Jakarta saya kirim pakai truk. Dari sini saya kirim pakai truk. Dari sini saya kirim pakai truk. Ya. Coba bayangkan, mengapa kemudian kita tidak memikirkan opsi yang satu lagi? Misalnya di sini saya kirim dulu dalam jumlah yang cukup besar, sehingga nantinya Bandung ke Tasik ke Garut itu tugasnya tinggal mengirimkan yang kecil-kecil. Itu kan juga merupakan sebuah kemungkinan kombinatorial, gitu ya. Dan lagi kalau kita berbicara moda transportasinya, ya, moda transportasinya seperti apa? Apakah Anda akan memakai truk, ya, atau Anda memakai kereta api, misalnya di sini? Itu kan juga merupakan sebuah alternatif. Artinya apa? Hitam saya pilih dengan truk, itu merupakan sebuah event yang berbeda kalau ini saya kirim dengan kereta api. Ya, artinya akan banyak sekali kombinasi yang muncul. Belum lagi kalau kita mempertimbangkan aspek geografisnya itu menjadi lebih luas lagi. Misalnya di sini ya, ini area Jawa, ya. Kemudian yang di sini ini area Sumatera. Yang di sini adalah area Kalimantan dan seterusnya ya. Kalau kita mengambil 3 area ini saja akan banyak sekali kemungkinannya. Apakah di sini Anda mau mengirimkan pakai kapal? Kapalnya itu bisa macam-macam. Misalnya kapal feri, yang mana truknya itu merupakan sebuah truknya bisa ikut ke kapal. Atau Anda kirim pakai kapal barang, di sana dijemput pakai truk. Anda kirim pakai kapal penumpang, ya, di sana juga dijemput pakai truk. Ini pun merupakan sebuah kemungkinan, di mana kita punya 3 kemungkinan. Jadi bayangkan berapa banyak kombinasi yang harus kita pertimbangkan. Nah, kalau Anda belajar kuliah ini dengan baik, begitu, Anda akan bisa terbiasa untuk membayangkan kombinasi-kombinasi tersebut sebetulnya apa saja. Ya. Baik, jadi itu saya rasa merupakan salah satu ilustrasi ya. Kira-kira kuliah probabilitas ini bakal dipakainya di mana? Saya sengaja memberikan ilustrasi tersebut supaya Anda memiliki motivasi ya, karena kalau tidak biasanya kendala mahasiswa teknik industri tingkat kedua itu, kalau saya lihat mahasiswa dan juga saya melakukan refleksi begitu ya terhadap pengalaman saya dulu waktu menjadi mahasiswa, karena Anda diberikan kuliah probabilitas, kemudian kuliah matriks, kemudian kuliah material teknik, kemudian kuliah proses manufaktur. Jadi Anda merasa bingung sebetulnya TI itu dibawa ke mana. Nah, cuma kalau kita lihat di sini seperti kalau, dan ini karena Anda baru mengambil PTI sekarang ya, maka kalau yang saya bisa bilang, kita jurusan rekayasa atau jurusan atau engineering major gitu selalu berkaitan dengan sistem. Ya, cuma kalau teman-teman Anda yang di teknik elektro itu mendesain sistem tenaga listrik gitu ya, atau sistem electrical atau sistem komputer. Teman-teman Anda yang di jurusan teknik bukan terkait dengan sistem tapi terkait dengan desain ya. Jadi selalu merancang sesuatu gitu. Contoh teman-teman Anda yang di bidang teknik elektro merancang masalah ketenaga listrikan, teman-teman Anda yang di teknik sipil merancang masalah konstruksi, teman-teman Anda yang di teknik mesin merancang mesin dan lain sebagainya. Nah, kalau kita di TI yang dirancang justru adalah sistemnya itu sendiri, ya. Nah, ini contohnya sistem yang kita rancang, dan kalau contoh yang saya berikan ini disebutnya adalah sistem transportasi ya. Cuma kira-kira begitu, maksudnya contoh, jadi aplikasi dari permutasi itu dan juga kombinasi ya yang kita pelajari di sini. Memang mungkin permasalahan yang di bidang teknik industrinya itu tidak banyak dimunculkan di kuliah ini, ya wajar karena kan
Anda belum memiliki bekal materi-materi yang terkait, tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu begitu, Anda tidak perlu khawatir, pasti nanti pelan-pelan begitu ya akan diberikan gitu materi yang sesuai. Jadi intinya apa yang saya bicarakan panjang lebar itu, yang saya gambarkan tadi itu adalah untuk menggambarkan bahwa apa yang Anda pelajari itu insya Allah tidak akan sia-sia ya. Kalau Anda bisa menyimak dengan baik dan seterusnya, pasti Anda akan bisa menemukan relasinya dengan kuliah-kuliah yang lain. Oke. Oke, maaf saya break minum dulu itu ya. Nah, di sini kita kemudian masuk ke dua bahasan yang selanjutnya dari permutasi ini. Tadi kan kita sudah mendefinisikan ya. Dengan sebelumnya kita sudah memberikan ilustrasi apa itu permutasi, kemudian bagaimana formulanya ya. Kalau yang kita harus Anda ingat bahwa pada dasarnya dia dilakukan dengan n faktorial ini, cuma ingat bahwa ini sebetulnya tidak lain masih terkait dengan the basic principle of counting yang kita pelajari di kuliah minggu kedua, bahwa ini adalah cara pertama ya, cara satu, ini cara kedua, ini cara ketiga, dan seterusnya sampai dengan ini cara keberapa berarti. Tentu saja ini adalah cara ke n gitu ya. Nah, itu adalah formulasinya. Nah, sekarang ya kita memberikan beberapa contoh begitu yang bisa Anda lihat ya. Kita lihat bahwa di sini ada sebuah kelas ya, di sebuah kelas teori probabilitas yang terdiri dari 6 mahasiswa begitu ya. Jadi ini 6 mahasiswa. Jadi saya tulis ini mahasiswa MA itu ada 6 ya. Kemudian mahasiswi itu ada 4. Gini ya. Nah, kemudian sebuah ujian itu diberikan ya, dan seluruh mahasiswa tersebut berarti 10 ya. 10 mahasiswa tersebut diurutkan berdasarkan nilainya. Nah, ini penting ya. Tidak ada 2 orang yang memiliki nilai yang sama, karena kalau tidak akan menjadi membingungkan di sini. Caranya akan berbeda. Nah, sekarang kita lihat berapa banyak cara pengurutan yang mungkin kalau tidak ada segregasi gitu ya dari 10 mahasiswa ini. Nah, di sini dilihat bahwa kalau menurut jawabannya, caranya adalah ya, setiap ranking itu akan berkorespondensi terhadap pengurutan dari 10 orang tersebut gitu. Artinya apa? Ini kan kita punya, kalau kita jumlahin gitu ya, adalah 10 kalau kita tambahkan. Artinya bagaimana kalau misalnya saya punya mahasiswa namanya saya malas mengarang nama, saya sebut saja mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4, mahasiswa 5, mahasiswa 6 gitu ya. Ada juga mahasiswi 1, mahasiswi 2, mahasiswi 3, mahasiswi 4 ya. Apa yang disebut sebagai jawaban yang pertama ini? Yang ini ya. Maka kan kita kan bisa urutkan demikian. Bisa saja misalnya mahasiswa 1 sampai dengan mahasiswa 6, kemudian mahasiswi 1 sampai dengan mahasiswa 4 tadi ya. Ini cara 1 gitu. Kemudian juga bisa ini mahasiswa 1, kemudian mahasiswa 3, ini mahasiswa 2, ini mahasiswa 3, 2, 4, mahasiswa 5, mahasiswa 6. Dan yang di sini tetap mahasiswi
1 sampai dengan mahasiswi 4. Ini cara yang kedua dan seterusnya. Ini ya, kalau kita kembali ke basic principle of counting, maka di sini ya, cara pertama itu ada 10, kemudian ini ada 9, kemudian ini ada 8 dan seterusnya sampai dengan yang ke 1. Tidak lain adalah 10 faktorial. Maka di sini Anda bisa mendapatkan jawabannya. Oke. Itu saya rasa straightforward ya, atau jelas sekali. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan yang B ya? Nah, ini maksudnya bagaimana? Sekarang kalau mahasiswa, 6 orang mahasiswa tersebut dirankingkan di antara mereka sendiri ya. Dan mahasiswi-mahasiswi tersebut juga dirankingkan di antara mereka sendiri. Berapa banyak sekarang kemungkinan rankingnya yang ada? Nah, ini tentu saja caranya yang di sini ini bisa kita anggap di sini adalah P ya. Dilakukan dengan P cara, ini dilakukan dengan Q cara. Maka disebut sebagai ruang sampelnya. Kalau kita kembali kepada the basic principle of counting, pasti akan sama dengan P kita kalikan dengan Q ya. Dan lagi-lagi saya tekankan bahwa Anda tidak boleh melupakan the basic principle of counting ya. Jadi ini adalah cara pertama, ini adalah cara kedua. Nah, ini udah jelas bahwa ya, karena di sini ada 6 buah mahasiswa, pasti dia dilakukan dengan 6 faktorial cara. 6 cara pertama untuk mengurutkan di antara mahasiswa tersebut sendiri, kemudian 5 untuk mengurutkan di antara mahasiswa tersebut sendiri gitu ya. Kemudian 4, 3, 2, 1 ya. Ini pun sama, 4 faktorial. 4, 3, 2, 1 ya. Nah, karena kembali ke basic principle of counting yang sudah kita tuliskan di sini ini ya, maka di sini tinggal kita kalikan. Maka 6 faktorial kita kalikan dengan 4 faktorial, ketemunya adalah sekian. Ya. Itu adalah apa? Caranya, dan di sini kita lihat ya. Di sini Anda sudah mencoba menggabungkan begitu antara permasalahan permutasi dengan the basic principle of counting ya. Ini adalah the basic principle of counting, the basic principle of counting yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Oke. Sekarang kita ada exercise begitu atau latihan yang harus Anda lakukan dulu secara mandiri. Kalau sudah Anda lakukan, baru kemudian saya akan coba memberikan jawabannya. Ya, di sini kita lihat di sini 2 orang ya. 2 orang itu sedang menonton pertandingan sepak bola. Dan mereka sudah membeli kursi yang saling berdekatan ya. Bagaimana kemudian kalau di sini ya. Jadi kursinya itu sudah berdekatan, ini kursi 1, K2, K3, K4, K5, K6 ya. Yang pertama, tidak ada restriksi. Itu bagaimana? Yang kedua, kalau 2 orang ini 3 orang ya. Kalau 3 orang ingin duduk berdekatan gitu. Dan yang berikutnya adalah kalau ada 2 orang, misalnya ini orang 1, ini orang 2, dia tidak mau pokoknya kalau bersebelahan. Kalau dipisahin 1 boleh, atau misalnya begini juga boleh ya. Atau misalnya saya pilih yang ini dengan yang ini, itu juga memungkinkan. Nah, bagaimana caranya? Coba Anda pikirkan. Kata kuncinya adalah yang bisa saya berikan. Coba dipikirkan logikanya dasarnya seperti apa, kemudian the basic principle of counting yang bisa kita gunakan di permasalahan ini kurang lebih seperti apa. Silahkan dikerjakan.